Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang berjudul Transport Layer. Transport Layer merupakan lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan transport bertanggung jawab terhadap pengiriman source to destination dan menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Proses penyampaian data yang dilakukan oleh transport layer ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam header setiap paket data yang berada pada transport layer. Fungsi transport layer. Pertama, menerima data dari session layer. Setelah data melewati session layer, maka tugas selanjutnya adalah menerima segala bentuk data untuk kemudian diproses lebih lanjut di dalam transport layer. Kedua, memecah bagian data menjadi lebih kecil. Sebuah data terkadang terlalu besar untuk diteruskan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah proses pemecah data untuk mempermudah data agar melewati layer selanjutnya. Ketiga, meneruskan data ke network layer. Setelah transport layer menerima data dari session layer dan memecah data-data ke dalam bentuk lebih kecil, maka akan diteruskan ke dalam lapisan layer berikutnya, yaitu network layer, yang tugasnya memberikan header pada data agar data tersebut tidak tercecer dan dapat disatukan kembali serta dideteksi kerusakan atau kesalahan pada paket data tersebut. Yang keempat, memastikan bahwa semua data dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. Karena lapisan atau layer berfungsi sebagai transport alias pembawa pesan, transport layer berperan untuk memastikan semua data yang melewati transport layer bisa tiba pada sisi lainnya agar tidak salah sasaran. Peran penting dari transport layer. Ada beberapa peran penting dari transport layer secara teknis, yaitu 1. Service Point Addressing. Service Point Addressing mengacu pada kemampuan dari transport layer dalam menentukan dan menangani pengiriman data yang spesifik untuk aplikasi yang berlainan. Segment and Reassembly berarti transport layer dapat memecah belah data menjadi segmen atau paket data tertentu. Dan begitu pula sebaliknya, di mana transport layer memiliki peran yang juga penting untuk melakukan proses reassembly atau penyatuan kembali segmen-segmen tersebut menjadi satu kesatuan data yang utuh. Connection Control. Transport layer juga memiliki peran penting lainnya sebagai connectionless ataupun connection oriented dan dapat mengontrol jenis connection yang akan digunakan dalam proses transmisi. Flow Control. Jadi, transport layer dapat mengatur bagaimana alur yang terjadi dalam sebuah koneksi, terutama dalam hal koneksi yang bertipe end-to-end connection. Error Control. Transport layer juga memiliki fungsi dan tugas teknis dalam melakukan pengontrolan terhadap error atau error control. Sama seperti flow control, error control yang dilakukan oleh transport layer dilakukan pada koneksi end-to-end connection. Protokol pada transport layer. TCP atau singkatan dari Transmission Control Protocol. Jika diterjemahkan adalah protokol kendali transmisi. Adalah gabungan dari protokol TCP dan IP, Internet Protocol, sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain jika dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Cara kerja TCP. Pertama, data dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian kecil yang sesuai dengan ukuran bandwidth di mana data tersebut akan dikirimkan.
Pada bagian TCP, data tersebut lalu dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Setelah data ground dibungkus dengan header TCP, data tersebut dikirim pada lapisan IP. IP menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri pada datagram tersebut. IP lalu mengarahkan data tersebut ke tujuannya. Komputer penerima melakukan proses-proses perhitungan. Ia memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Jika kedua perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirimkan kembali. UDP, singkatan dari User Datagram Protocol, salah satu protokol lapisan transport TCP yang mendukung komunikasi tidak andal tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP. Perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi. Jaminan pengiriman penerimaan data akan reliable dan teratur. Secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket. Tidak akan mengirim data terlalu cepat sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Mudah untuk digunakan. Transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Lalu UDP. Tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. Tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur, sehingga paket data mungkin dapat kurang, terduplikat, atau bahkan tidak sampai sama sekali. Pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. Baiklah, sekian dari penjelasan materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.